Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat daripada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesehatan, kita boleh melaksanakan seminar ataupun diseminasi yang dibawakan oleh Bapak S. Simbolon tentang nilai budaya positif. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta Bapak calon guru penggerak yang juga kami hormati. Diseminasi budaya positif hari ini yang akan dipaparkan oleh Bapak CGP, Bapak Simbolon Angkatan 10 Kabupaten Deri. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan ibu-ibu boleh semua hadir di tempat ini dalam kegiatan yang akan saya bawakan, yaitu diseminasi ataupun pemaparan presentasi saya tentang budaya positif yang merupakan bagian dari syarat tugas aksi nyata kami di CGP Angkatan 10. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu? Baik, sebelum saya memaparkan atau menyampaikan pemaparan saya tentang budaya positif, ada baiknya kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Oke, baik. Ice breaking, silakan berdiri ibu-ibu. Ice breakingnya bentuknya seperti ini, seperti lagu yang mungkin sudah biasa kita dengar: kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, coba kita mulai dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ini untuk mengetes konsentrasi kita. Nah, nanti akan saya buat perintahnya. Apakah ibu-ibu ini siap untuk mengikuti presentasi ini? Kalau saya katakan kepala, ditunjuk kepala. Kalau lutut, ditunjuk lutut. Kalau pundak, ditunjuk pundaknya. Nah, nanti saya akan berusaha membuat ibu semua seperti untuk mengarahkan ke sesuatu yang salah. Makanya tetap konsentrasi, tapi saya tetap dilihat. Bisa? Oke, semangat? Oke, baik. Kita cek sound dulu ya. Kepala, lutut, pundak. Oke, nampaknya masih konsentrasi semua. Oke, kita sama-sama perhatikan ke sini ya. Kepala, kaki, kepala, pundak, lutut. Nah, ini siondik salah. Oke, sekali lagi kita coba. Ini menguji konsentrasi. Oke, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala, pundak. Oke, terima kasih buat ibu-ibu semua. Baik, saya melihat semangatnya luar biasa dan siap untuk menerima paparan atau presentasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Baik, ibu-ibu sekalian, langsung saja. Saya akan membawakan tentang budaya positif. Silakan. Next. Ya, budaya positif akan terbentuk dari lingkungan yang positif. Jadi kalau lingkungan sekolah kita sudah melaksanakan hal-hal yang positif atau disiplin positif, maka sekolah kita lama-kelamaan akan terbiasa dengan disiplin positif itu, sehingga akan terbentuk budaya positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini, tujuan daripada presentasi saya ini, di mana nantinya sekolah kita akan menerapkan budaya positif. Kita semua dituntut untuk bisa saling berkolaborasi, bekerja sama. Kita percaya dan saya percaya kalau kita semua, kita mulai dari kelas kita masing-masing, nanti akan terbentuk kebiasaan menciptakan nilai atau kebiasaan yang bisa menumbuhkan karakter murid.
Nah, selanjutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mulai dari diri kita, kemudian kita terapkan di kelas kita masing-masing, maka budaya positif itu nanti akan terbiasa, terlaksana, dan sekolah kita lama-kelamaan bisa menerapkan budaya positif. Oke, next. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang tadi ya. Oke, next. Baik. Nah, di sini kita akan membahas ada 7 konsep utama budaya positif. Artinya kita akan belajar untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah kita ini nanti supaya terbentuk budaya positif. Jadi kita bukan langsung ke budaya positifnya, tetapi kita terapkan dulu disiplin positif di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing, mohon maaf. Maka nanti lama-kelamaan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi suatu budaya warga sekolah. Nah, ada 7 konsep utama budaya positif. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita bisa nanti masing-masing menerapkannya, mulai dari kelas sampai ke seluruh warga sekolah. Yang pertama, paradigma belajar. Next. Dalam membangun budaya positif sekolah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin positif itu akan terbentuk, akan terlaksana, akan bisa diterapkan. Itu tergantung daripada kita Bapak Ibu guru ya, tergantung posisi kontrol kita terhadap murid kita. Nanti akan kita bahas apa itu posisi kontrol. Jadi kalau kita nanti sudah memahami posisi kontrol itu, maka nanti budaya positif itu atau disiplin positif itu akan bisa kita terapkan di kelas kita. Lalu kalau semua kelas sudah menerapkan disiplin positif, maka akan terciptalah budaya positif. Budaya positif inilah yang dapat membuat siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, nanti akan kita lihat juga motivasi apa yang membuat siswa itu bisa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi bukan lagi dengan paksaan. Yang mungkin selama ini kita laksanakan kan mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara memaksa, ya. Jadi dalam perubahan paradigma belajar, ya, cara pandang kita terhadap belajar mendisiplinkan anak itu di sini akan kita pelajari. Oke, baik. Next, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke disiplin positif, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin yang kuat adalah syarat untuk mencapai kemerdekaan, yaitu mampu dan cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau selama ini pemahaman kita tentang disiplin itu adalah bagaimana kita taat terhadap aturan. Benar Bapak Ibu ya? Kalau ditanya siswa yang disiplin itu yang bagaimana, berarti dia yang taat aturan. Jadi nanti kita akan bahas di dalam budaya positif tidak ada lagi yang namanya aturan, peraturan. Tetapi yang ada adalah keyakinan. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Karena ada perbedaan peraturan dengan keyakinan. Ya, nanti akan kita lihat. Kalau peraturan itu hanya semata-mata untuk menghukum, atau peraturan itu sifatnya dia konsekuensi atau yang dihasilkan itu bersifat memaksa. Tetapi kalau keyakinan itu sudah ada kesepakatan, ya, kesepakatan.
Contoh misalnya kita buat hadir di sekolah jam 7. Jadi itu bukan semata-mata hanya guru yang membuat. Kalau hanya guru yang membuat, berarti itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu bersama-sama disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian disiplin, nanti akan kita bahas itu. Disiplin dapat menggali potensi dalam diri menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nanti akan kita lihat dalam motivasi belajar murid atau motivasi yang mempengaruhi manusia ya. Jadi kalau sudah disiplin positif itu sudah dapat menggali potensi dalam dirinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi ya. Oke, next. Baik, nah ini yang saya sebutkan tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dipengaruhi oleh 3 motivasi. Apa yang melatar belakangi dia melakukan sesuatu, itu maksudnya motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid kita mau melakukan atau mengerjakan tugasnya bukan karena berasal dari dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya, atau karena dia ingin menghargai dirinya, bukan, tetapi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak dihukum. Jadi kalau sebelum kita belajar tentang budaya positif, kita sudah mengatakan, oh ini disiplin ini, dia mengerjakan tugas, tapi kita belum tahu motivasinya apa. Nah jadi kita akan melihat, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasinya atau motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Jadi ini bentuk pertanyaan orang atau ciri-ciri orang yang motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi kalau dia misalnya, nanti kalau nggak saya kerjakan tugas, apa yang terjadi? Saya kena hukum, maka dia kerjakan tugasnya. Berarti motivasinya di situ adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Bukan karena ingin menghargai diri sendiri atau mendapatkan sesuatu yang bermakna, bukan supaya saya supaya pintar, nggak seperti itu, karena hanya untuk ini ya. Itu dia. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut ya, motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu tindakan itu karena ada pengaruh dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kesadaran sendiri. Oke, next. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dia melakukan sesuatu supaya mendapat pujian, supaya mendapat reward, supaya mendapat hadiah, bukan misalnya untuk dirinya sendiri, supaya saya pintar, supaya saya sukses, nggak seperti itu, tetapi karena mendapatkan imbalan itu tadi ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini lebih tinggi tingkatannya, satu tingkat dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi ya. Yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah pernah kita ibu-ibu seperti itu? Pernah ya? Gak usah artinya munafik. Saya pun ya terkadang seperti itu. Kalau saya kerjakan itu, apa yang saya dapatkan? Seperti itu. Nah berarti itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bahkan anak didik kita sering seperti itu. Pak, Bu, kalau saya kerjakan ini dinilai atau saya dapat nilai 100, seperti itu. Jadi itu motivasi yang nomor 2 ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Oke, next. Dan itu tadi juga termasuk motivasi eksternal, bukan internal, bukan dari dalam diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah yang motivasi internal. Kalau ini motivasi seorang, dia melakukan supaya saya bisa berhasil,
Misalnya dia melakukan PR-nya, mengerjakan tugasnya, PR-nya, supaya saya memahami konsep-konsep pelajaran ini, ya. Maka orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi seperti apa ya kalau saya? Atau saya akan bisa mengikuti pelajaran kalau saya mengerjakan tugas ini akan bisa mengikuti materi dengan baik kalau saya latihan di rumah seperti itu. Jadi inilah yang dibutuhkan, inilah yang diharapkan kita tanamkan kepada anak didik kita. Jangan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, atau motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dalam budaya positif, ya, kalau secara luas nanti kita bahas, seorang guru tidak diperkenankan memberikan reward atau penghargaan kepada murid, ya. Yang diberikan hanya bentuk apresiasi. Karena kalau itu dasar seseorang mau melakukannya, besok dia nggak dihargai, nggak mau lagi mengerjakan itu. Karena bukan dari dirinya sendiri, bukan motivasi internal. Demikian juga yang pertama tadi, kalau murid kita di kelas mau mengerjakan tugasnya karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya saya nggak dipukul Pak Simpulun, supaya saya nggak dicubit Ibu Si Homping misalnya. Besok-besok Ibu Si Homping nggak mencubit lagi, dia nggak mengerjakan itu lagi. Kenapa? Karena motivasi mengerjakan itu tadi dari luar, karena ada hukuman, ada penghargaan. Jadi inilah yang harusnya di kelas kita terapkan kepada anak didik kita, sehingga dia dapat menghargai dirinya sendiri. Maka dengan menghargai dirinya sendiri, dia akan mendapatkan disiplin positif itu tadi. Jadi dia bekerja, dia melakukan sesuatu untuk dirinya, bukan ada faktor ataupun motivasi-motivasi yang lain dari luar seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian yang keempat kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang murid itu bisa menerapkan, melaksanakan disiplin positif. Jadi kita nanti sebagai guru akan mempelajari atau menganalisis murid kita. Artinya ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, di mana kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi seperti itu. Jangan kita langsung bentak-bentak, langsung kita marahi seperti itu ya. Langsung kita hukum. Padahal sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini untuk seluruh manusia, bukan hanya murid kita saja, kita sebagai guru juga pasti mengalami ini. Oke, next. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia memiliki satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi kalau ada anak kita di ruang kelas mau mencuri uang misalnya, terkadang kita langsung mengelotak jalan atau menghukum, padahal kita belum melaksanakan posisi kontrol kita. Nanti akan kita bahas, ada 5 juga posisi kontrol kita. Harusnya kita harus berdiskusi dengan dia, apa yang melatar belakangi dia. Oh, ternyata karena dari rumah nggak sarapan, ya, atau dari rumah makanan secukupnya. Jadi dia butuh kebutuhan dasar itu tadi untuk bertahan hidup, sehingga melakukan sesuatu yang di luar yang sewajarnya seperti itu. Itulah dia kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Next, yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada seseorang misalnya di kelas, dia nggak berani mengungkapkan pendapatnya, dia nggak berani misalnya mengerjakan tugas ke depan. Kenapa? Karena dia apa itu istilahnya, merasa
minder seperti itu. Dia merasa minder karena mungkin dia dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya dia ya begitu-begitu aja, hanya mengikuti. Dia merasa dia itu tidak layak dengan lingkungan sosialnya. Nah, kita sebagai guru nanti akan menerapkan 5 posisi kontrol kita, ya. Nah, jadi kalau ada murid yang seperti itu berarti dia ingin mendapatkan kebutuhan dasar apa, Ibu-ibu? Kalau dia minder di kelas, ya, disuruh ke depan pun takut, berarti dia ingin mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada dia, ya. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Jadi manusia juga ingin bebas, ada kebutuhan dasarnya, ingin merasakan kebebasan, ya. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ada anak didik kita, dia merasa tidak mampu belajar di dalam kelas, jadi kebutuhannya tidak terpenuhi, ya. Atau dia tidak nyaman belajar di kelas, sehingga dia ingin keluar. Nah, berarti kebutuhan yang harus dipenuhi terhadapnya kebutuhan kebebasan seperti itu. Kemudian next, yang keempat, kesenangan, ya. Ini kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi ada juga kebutuhan dasar manusia ingin mendapatkan kesenangan, ya. Jadi di sini tadi poin pentingnya yaitu kebutuhan akan kemandirian. Ada orang nggak mau bekerja dengan kelompoknya, dia ingin sendiri. Ada juga dia ingin belajar di tempat yang lain seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Oke, baik, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, di sini di dalam menerapkan budaya positif ini atau disiplin positif ini, inilah yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus pahami posisi kita sebagai guru, posisi kontrol untuk mengendalikan ataupun untuk mengarahkan, membimbing anak didik kita, ya. Yang pertama adalah penghukum. Jadi mungkin kalau ditanya apakah kita semua yang di sini masih menggunakan ini, pasti menggunakan, saya sendiri pun menggunakan. Tetapi dari paparan ini nanti kita akan belajar terus, ya. Mungkin tidak mudah Bapak Ibu untuk beralih dari posisi penghukum ini. Apa posisi penghukum? Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kita sebagai guru sering berkata, kau di sekolah, kami punya hak untuk mengendalikan, menghukum kau, ya, seperti itu. Nah, biasanya dalam posisi penghukum, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, patuhi aturan saya atau awas, itu, ya. Kemudian kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai kalau misalnya di dalam mengerjakan tugas. Nah, berarti kalau ini kata-kata yang keluar dari kita, nah posisi kontrol kita sebagai guru adalah penghukum, ya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dengan posisi seperti ini, kita biasa sering berpikir, kalau nggak saya buat, kalau nggak saya hukum, kamu nggak bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Padahal melalui, ya, ilmu ataupun pembelajaran budaya positif yang kita pelajari, bahwa itu bukanlah salah satu atau cara satu-satunya untuk membuat si anak
bisa memahami, bisa tertib atau bisa mengikuti pelajaran. Tetapi itu hanya mindset kita, pola pikir kita semata. Kemudian yang kedua, next. Ada posisi guru pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi suaranya keras, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata apa yang biasanya dikeluarkan oleh seorang guru ketika posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah? Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, misalnya anak kita melakukan satu kesalahan. Jadi kalau itu kita ucapkan berarti kita membuat dia jadi sadar, saya itu udah salah. Seperti itu ya, membuat merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, kalau ini pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak didik kita, berarti kita posisinya di sana sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Jadi dengan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, murid itu akan merasa, aduh, saya udah salah, udah kecewa saya buat ibu kelihat itu. Jadi dia akan ada introspeksi, refleksi. Dia merefleksi dirinya. Ternyata kesalahan saya itu sudah membuat ibu itu kecewa. Nah, itu di posisi pembuat rasa bersalah. Next. Nah, kemudian ada juga posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik lewat verbal ataupun tadi lewat fisik, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pendekatan, ya, melalui pendekatan. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi artinya di sini posisi kita seperti teman dengan dia, tetapi bukan berarti ya tidak ada batasannya ya, kebablasan seperti itu. Tetapi ada tetap batasan. Tetapi kita membuat seperti mendekatkan diri dengan murid itu supaya dia sadar dengan kesalahannya. Nah, kata-kata apa yang biasanya diucapkan oleh seorang guru ketika dia melakukan posisi kontrolnya sebagai teman? Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, ini hal negatifnya. Tadi hal positifnya, dia akan merasa lebih dekat dengan gurunya, ya. Jadi dia akan berpikir untuk melakukan kesalahan karena Bapak itu udah dekat dengan saya, seperti itu. Tetapi hal negatifnya, ya, jadi ini ada hal positif dan hal negatifnya. Ketika kita tidak membuat seperti itu, nggak mungkin selamanya kita buat posisi kita sebagai teman, ya. Nah, ketika tidak kita lakukan lagi, dia akan merasa kecewa. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dia tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini sudah biasa ya, hal negatifnya. Ada anak-anak kalau guru yang lain nyuruh nggak mau, ya. Tapi kalau gurunya yang dia merasa dekat, ya mau seberat apapun tugas atau tanggung jawab yang diberikan, dia akan tetap semangat. Tapi kalau kepada guru yang lain, dia nggak mau lagi. Ya, kita udah sering alami itu kebersihan, kan? Nah, kenapa? Karena terkadang guru itu membuat posisinya sebagai teman dekat dia, seperti itu. Seperti tidak ada batasan. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut yang membuat atau melaksanakan tadi posisi kontrolnya sebagai teman. Oke, next. Baik.
Nah, yang keempat adalah pemantau ya. Jadi ada posisi guru juga sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini dia hanya mengecek ataupun membuat satu data-data. Oh, ini kemarin kau udah salah, seperti itu. Jadi itu pemantau, ya, mengandalkan analisis data ataupun hal-hal kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh si murid. Kalau si murid salah, maka dia akan melakukan atau menggunakan peraturan atau konsekuensi. Nah, pertanyaan apa yang diajukan oleh seorang guru ketika posisinya sebagai pemantau? Peraturannya apa? Seperti itu. Kalau murid kita salah, kau tahu peraturannya apa? Seperti itu. Itu berarti kita pemantau ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dia sudah ada bahkan catatan di pikirannya. Oh, ini semalam 2 kali terlambat. Nah, kita di situ pemantau ya. Posisinya kan menggunakan tiga slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, next. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, inilah yang paling diharapkan posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu ya. Posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau dalam hal ini posisi guru sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer, ketika anak didiknya salah, maka dia akan menggunakan pendekatan ataupun cara segitiga restitusi. Ya. Nanti akan kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian mengidentifikasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan, validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Jadi ini yang diharapkan seorang guru. Kita tidak langsung bertindak, tetapi kita gunakan pendekatan ataupun segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, kita validasi kesalahannya. Yang ketiga, kita tanya keyakinan. Nah, kenapa tadi dari awal kita sudah belajar tentang motivasi kebutuhan dasar? Supaya kita sadar bahwa posisi kita sebagai guru harus sebagai manajer. Kenapa? Karena kita udah belajar tadi kebutuhan dasar murid itu ada, kebutuhan dasar manusia ada. Dia melakukan, setiap manusia melakukan suatu tindakan, baik itu yang benar ataupun yang salah, karena ada latar belakangnya. Yaitu tadi tentang kebutuhan dasar. Bahkan seseorang melakukan kesalahan mencuri, itu bukan tidak ada alasannya, ya, tetapi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah, disitulah kita nanti perlu sebagai guru menerapkan atau menunjukkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Baik, kita akan coba Baik, kalau sekarang kita akan masuk. Ya, jadi di sini kita harus sebagai guru harus menunjukkan posisi kontrol kita untuk membuat murid itu bisa ya melaksanakan atau menerapkan disiplin positif itu tadi. Ya. Baik, mungkin ada.
Ada kesalahan teknis sedikit ya. Ya, oke. Mungkin dari paparan itu tadi ada yang perlu ditanyakan satu orang aja? Ya. Tadi kan Pak, kami sudah mendengarkan tentang posisi kontrol guru. Kan Pak, tadi pun ada kami dengarkan kalau kita nggak boleh membuat anak-anak itu merasa bersalah, tidak boleh dihukum, tidak boleh. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan saya pernah mengalami di kelasnya Pak ya. Ada pernah siswa saya mengambil makanan temannya, ya karena kan mereka kan kita suruh misalnya ada yang jajan kan, terus mereka mengambil sendiri makanan temannya tanpa ada seizin dari temannya. Jadi kalau yang mau saya tanyakan di sini Pak, kebutuhan dasar apa yang ingin dapatkan anak tersebut Pak? Oke, baik, terima kasih buat Ibu Sinaga atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini langsung ke pengalaman di kelas ya. Jadi Ibu Sinaga pernah mendapatkan satu pengalaman di mana muridnya mencuri makanan temannya, begitu Bu tadi ya. Nah, jadi terkait dengan posisi kontrol guru yang mana sudah kita bahas tadi ada 5, dan terkait dengan kebutuhan dasar. Nah, berarti di sana si anak ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya. Tadi sudah saya sampaikan, seseorang melakukan suatu tindakan tidak atau pasti sudah ada tujuan dia melakukan, baik hal yang positif ataupun hal yang negatif. Jadi murid ibu tadi mencuri makanan, berarti mungkin dari rumah dia tidak terpenuhi makanannya, atau mungkin dari rumah kebutuhan makanannya tidak tercukupkan, sehingga dia harus melakukan suatu tindakan yang tidak benar, tetapi hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya. Nah, pertanyaan Ibu Sinaga tadi, kebutuhan dasar apa yang ingin didapatkan muridnya? Nah, sudah tentu berarti kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia ingin mendapatkan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan melakukan sesuatu tindakan yang salah. Nah, sebagai guru kita tidak berkata kita membenarkan hal itu, tetapi kita dituntut ya, sebagaimana kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru tadi, kita jangan langsung ke posisi sebagai penghukum, atau kita jangan langsung sebagai posisi pemantau. Mari kita pergunakan, atau mari kita terapkan posisi kita sebagai manajer. Itu ya, gimana kira-kira Bu? Oke. Karena ada kesalahan teknis tadi, kebetulan lampu tiba-tiba padam, kita masuk ke pertanyaan. Nanti akan ada lagi ya sesi pertanyaan untuk kita, karena ada lagi slide yang belum selesai tadi, kita lanjutkan dulu. Nah, ini di luar daripada yang kita harapkan. Yang namanya kalau sudah teknis terganggu ya tidak bisa dihambat ya. Oke, tadi kita posisi kontrol guru sudah selesai. Oke, nah ini tadi sebagai manajer. Jadi ketika posisi kontrol kita sebagai manajer ya, coba balik dulu ke belakang. Balik lagi. Terus. Oke, next. Oke, baik. Pertanyaan seorang guru yang menerapkan posisi kontrolnya sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi di sini berarti kita sudah harus menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Ya. Dari mana keyakinan kelas itu? Dari kita membuat kesepakatan kelas, kemudian atau bisa dari peraturan-peraturan. Dari peraturan-peraturan kita ubah menjadi, kalau di peraturan mungkin banyak kalimat-kalimat negatifnya, kita ubah ke kalimat positif. Lalu kalimat positif itu kita ubah ke nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian nilai kebajikan ke keyakinan kelas. Nah, kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan diucapkan oleh seorang guru kepada muridnya yang melakukan suatu kesalahan kalau dia menyadari bahwa dia adalah seorang manajer bagi siswanya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi Bapak Ibu, kita tidak sanggup mengatur perilaku manusia. Ya. Nah, untuk mengatur kita hanya untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya. Jadi seseorang atau setiap manusia akan lebih efektif kalau dia sendiri yang mengatur dirinya. Ya. Saya jadi teringat Bapak Ibu, saya dulu merokok, tetapi saat ini nggak merokok. Kalau orang lain yang menertibkan saya dulu melarang, nggak boleh merokok. Nah, bahkan dokter itu kesehatan terganggu. Saya tetap merokok. Tetapi kalau dari diri saya sendiri, saya punya inisiatif, saya punya komitmen, saya punya keyakinan bahwa merokok itu tidak baik. Akhirnya saya memberhentikan tidak merokok. Ya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi kita sebagai manajer itu tadi, ketika kita menemukan murid melakukan suatu kesalahan, bukan menghukum, ya, bukan menyalahkan, tetapi kita memperbaiki kesalahannya dengan menawarkan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga dengan itu kita bisa mengembalikan dia ke kelompoknya. Ya, jangan sampai ada murid ketika melakukan kesalahan lalu dia tidak percaya diri lagi ada di kelompoknya atau bergabung di kelompoknya. Oke, next. Baik, nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti. Jadi terkait dengan disiplin positif itu ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menyadarkan mereka, membuat motivasi yang muncul dari anak didik kita, dari murid itu adalah motivasi intrinsik, ya. Jadi ada berapa tadi ibu-ibu motivasi manusia melakukan suatu tindakan? Ada 3 kan? Motivasi karena menghindar dari kenyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang ketiga karena menghargai dirinya. Nah, jadi dengan membentuk keyakinan kelas di kelas kita, maka motivasi yang muncul dari anak didik kita adalah intrinsik. Yang ketiga tadi, menghargai dirinya. Kalau hanya peraturan kita buat di kelas, maka bisa saja motivasinya bisa yang pertama. Kita buat peraturan, siapa yang terlambat datang maka akan push up 10 kali. Itu peraturan, ya. Maka motivasi yang muncul untuk melakukan atau untuk dia supaya datang cepat ke sekolah bukan motivasi intrinsik, tetapi motivasi karena menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas ini benar-benar membentuk karakter murid, ya. Karena ini berpihak kepada murid. Karena membuat keyakinan kelas ini juga bukan kita sendiri. Oh, keyakinan kelas kita ini, tetapi kita libatkan murid. Apa yang kita yakini? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini? Ya. Maka ada yang bilang, oh datang harus tepat waktu Pak. Atau mungkin ada yang bilang kita kelas harus tetap bersih dan rapi. Jadi kalau itu merupakan keyakinan bagi dia, maka dia akan motivasinya untuk membersihkan kelas itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Ya. Oke, next. Nah, baik. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal yang tadi. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Jadi keyakinan itu lebih membuat anak didik kita termotivasi, bukan karena adanya faktor ataupun pengaruh dari luar. Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota. Next. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua
warga sekolah. Jadi kita libatkan murid kita. Namanya keyakinan kelas bukan semata-mata hanya wewenang ataupun otoritas daripada guru, tetapi harus melibatkan anak-anak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gak usah banyak-banyak keyakinannya, tetapi menyangkut dari keadaan di dalam kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Selain itu tadi, kalau dia tidak terlalu banyak, murid kita mudah mengingat dan melakukannya. Kemudian menggunakan kalimat positif, ya. Jangan kita dilarang membuang sampah di dalam kelas, ya. Tetapi itu kan kalimat negatif kan, dilarang atau tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita harus menggunakan kalimat positif. Berarti apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas yang pelaksanaannya atau peruntukannya di luar kelas atau di rumah, tetapi kita buatlah untuk pelaksanaan di dalam kelas. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita buat keyakinan kelas, kita juga harus melakukan evaluasi atau merefleksi. Apakah keyakinan kelas itu benar-benar bisa disepakati oleh anak didik kita atau murid kita? Atau pertanyaannya, apakah keyakinan kelas bisa dirubah? Tentu bisa sesuai dengan kesepakatan atau apa yang menjadi keyakinan kita. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Sebagai posisi guru seorang manajer, harus tadi saya katakan menggunakan pendekatan atau segitiga restitusi di dalam menangani persoalan atau kesalahan anak didik kita. Jangan hanya sebagai posisi kita penghukum, jangan hanya sebagai pemantau atau teman, tetapi dibutuhkan ya sebagai manajer. Seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer akan melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Ya, salah satu cara memperbaiki diri untuk menanamkan disiplin diri, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat. Next. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki atau segitiga restitusi itu tadi artinya adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah melakukan kesalahan, lalu kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi, lalu kita tawari apa tindakan yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, lalu dia menemukannya, lalu kita kembalikan lagi dia ke kelompoknya sehingga dia terbentuk atau karakternya semakin lebih kuat. Baik, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi dalam segitiga restitusi memberikan penawaran, ya ini harus kita garis bawahi kata pentingnya, bukan memaksa, tetapi kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Oke, next. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Dalam menstabilkan identitas, dalam tahapan pertama dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas yang pertama, ini artinya sebagai seorang guru yang melakukan segitiga restitusi di dalam mendiskusikan kesalahan anak, pertanyaan seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Artinya berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Saya juga sebagai, bahkan saya sudah guru, saya pernah berbuat salah. Itu kita menstabilkan identitasnya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Ayo kita selesaikan, seperti itu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari
permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kita kuatkan ya, kita menstabilkan identitasnya. Ya. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Seperti itu. Nah, next. Kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitasnya, lalu kita validasilah tindakan yang salah yang dilakukan oleh si anak. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah, kalimat-kalimat validasinya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tidak melakukannya. Misalnya kita lihat anak hanya mencubit, ya kita validasi tindakan kesalahannya seperti itu. Kamu mencubit tadi, padahal sebenarnya kamu bisa melakukan tindakan yang lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya ya, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, next. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan tadi. Karena kita sudah membuat keyakinan di kelas kan, lalu anak kita melakukan suatu kesalahan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak, nah ini pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Aduh, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu dia. Oke, next. Baik, demikianlah paparan atau presentasi saya yang bisa disampaikan tentang materi budaya positif. Biar kiranya kita boleh mendapatkan sesuatu yang berharga dari pemaparan ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan menonton sebentar video sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tentang video seorang guru yang menerapkan segitiga restitusi. Oke, mohon bersuara sebentar ya. Oke, ini aja. Oke. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, sambil menonton boleh dibagikan Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, demikianlah pemaparan daripada Bapak Simbolon. Dan untuk kesempatan kali ini kami berikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang sudah dipersiapkan untuk kami. Ini saya mau bertanya Pak mengenai 5 posisi kontrol guru. Tadi juga yang sudah Bapak paparkan, kemudian juga berdasarkan video yang sudah kami tonton. Mengenai kelima posisi kontrol guru ini, mana yang relevan kita gunakan terlebihnya di kelas rendah? Karena di kelas rendah ini kita masih mengontrol sepenuhnya, mereka belum bisa mengerjakan secara mandiri apa yang menjadi mana yang lebih baik mereka kerjakan. Itu yang saya tanya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaan Ibu Guru Siregar ya. Kita berikan aplaus dulu untuk tangan. Pertanyaan luar biasa. Jadi pertanyaannya dalam posisi kontrol sebagai guru ya di dalam kelas, lebih disampaikan tadi Ibu Regar adalah guru kelas rendah. Mana yang lebih relevan, mana yang lebih layak diterapkan di dalam pembelajaran kelas ataupun dalam penerapan disiplin positif itu tadi. Nah, kalau yang berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi dari budaya positif ini, mungkin di kelas rendah sebagai teman juga bisa, tetapi tidak melulu atau tidak hanya itu yang terus kita pergunakan. Nah, tetapi yang lebih tepatnya adalah sebagai manajer. Kenapa? Di dalam manajer, posisi kontrol kita sebagai guru dalam seorang manajer atau posisi sebagai manajer itu ada hal yang bisa membentuk, menguatkan karakter anak didik kita atau murid kita. Ketika dia berbuat salah, lalu kita jalankan segitiga restitusi tadi. Mulai dari kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, dan kita menanyakan keyakinan. Sehingga dia bisa menciptakan ataupun membuat satu penyelesaian dari masalah. Seperti yang di video tadi kan, si Naren kan, posisi kontrol sebagai manajer yang terakhir itu, ibu gurunya bisa menawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini yang sebenarnya yang relevan kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing sebagai posisi manajer, sehingga nanti anak itu motivasinya bukan lagi secara eksternal atau dari luar, tapi internal atau intrinsik. Jadi dia akan karakternya akan semakin dikuatkan, dan dia juga ketika melakukan suatu kesalahan dia masih bisa kembali ke kelompoknya, tidak merasa dibully, tidak merasa direndahkan, tetapi dia bertanggung jawab atas kesalahannya, dan dia menawarkan cara ataupun hal yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Regar. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi. Baik, untuk satu orang lagi kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya dan untuk bertanya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang Bapak terangkan. Jika ada siswa kita yang ingin belajar di luar, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin diperoleh siswa tersebut? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk pertanyaan Ibu Kelia. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Kelia tadi. Kita tadi sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi Ibu Kelia mungkin pernah punya pengalaman muridnya
tidak betah atau tidak senang belajar di dalam kelas, dia ingin atau bahkan mengajak ibu gurunya, Bu, kita belajar di luar aja, lebih rileks, lebih menantang seperti itu. Nah, dari hal apa yang sudah kita pelajari dari paparan materi yang saya sampaikan tadi, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan Ibu Kelia tadi, kebutuhan dasar apa yang ingin didapatkan oleh si murid, ya? Nah, berarti dari materi ini tadi, kebutuhan yang ingin didapatkan oleh si murid di sana adalah kesenangan. Dia ingin lebih otonom, memilih tempat yang lebih nyaman, yang lebih menyenangkan bagi dia untuk bisa belajar dengan baik dan menerima materi dengan baik. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya rasa demikian paparan saya ataupun presentasi saya hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat yang memberikan waktu, kemudian serius juga saya melihat tadi keseriusannya di dalam mengikuti sesi presentasi ini. Kurang lebih 1 jam saya telah menyita waktu ibu sekalian, tapi saya percaya akan ada hal atau makna positif yang bisa kita dapatkan dari presentasi ini, diseminasi budaya positif ini. Biarlah kiranya nanti mungkin di lain waktu ada hal yang bisa kita diskusikan kembali, dan ada hal yang belum sepenuhnya kita pahami, demi mewujudkan SD Puman Nauli akan menerapkan melaksanakan budaya positif. Maka kita akan tetap berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa murid kita memiliki karakter yang kuat, kemudian memiliki motivasi intrinsik. Dia melakukan sesuatu, dia melaksanakan tugasnya bukan didasari oleh faktor dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu sekalian, dan demikianlah presentasi atau diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahan dari presentasi saya percaya di hari-hari berikutnya akan bisa kita sempurnakan melalui kerjasama kita bersama. Saya ucapkan terima kasih.